Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, orang tua murid, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan boleh menyertai kita, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Semua karena pertolongan dan anugerah daripada Tuhan. Untuk itu, mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Untuk meresponi dalam ucapan syukur kita, mari kita mengangkat satu pujian Bapa Engkau baik. Kita percaya kalau kita semua adalah anak-anak yang istimewa. Aku istimewa dan anak-anak juga pasti anak yang istimewa. Oleh sebab itu kita akan naikkan pujian Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu.
hanya berdiri di atas kaki kita sendiri, tapi kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bahkan berdiri bagi bangsa dan negara kita. Nah, ibu-ibu guru mau mengajarkan kita semua, yaitu lagu baru, Generasi Bagi Kristus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang ada di rumah. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Yang berbunyi, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Nah, itu adalah doa Tuhan Yesus ketika Dia akan menghadapi masa penderitaan di atas kayu salib. Dari doa ini kita akan belajar dua hal, yaitu kalimat yang pertama dari doa Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Nah, di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Cawan diartikan sebagai penderitaan yang akan dihadapi ke depannya. Nah, secara kemanusiaan Tuhan Yesus, Dia merasa tidak mampu. Tapi Dia menyerahkan semuanya kepada Allah supaya Dia dimampukan oleh Allah. Nah, dari situ kita belajar bahwa
kejujuran yang ada dalam diri kita, kita berdoa kepada Tuhan, kita harus terbuka kepada Tuhan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, kita terbuka sama Tuhan. Kita harus memberitahukan semuanya kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang kita perlu, tapi Tuhan mau kejujuran dan keterbukaan kita kepada Tuhan. Seperti halnya Tuhan Yesus, dia jujur kepada Allah bahwa dia sebenarnya tidak mampu, secara manusia dia tidak mampu akan menghadapi penderitaan. Namun dia terbuka kepada Tuhan, dia minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, di satu sisi, di kalimat selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukanlah kehendaknya sendiri, melainkan kehendak-Mu. Kehendak-Mu yaitu kehendak Allah saja yang jadi dalam dirinya. Sehingga ketika dia berdoa, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, dia menyerahkan pergumulan kepada Allah, dia tidak lupa bahwa sebenarnya tujuan dia ada di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Sehingga dia harus mati untuk setiap manusia dan menebus dosa setiap manusia. Maka di situ dia katakan bukanlah kehendaknya sendiri, namun kehendak Allah saja yang jadi dalam dirinya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita memiliki sesuatu yang kita harapkan, kita harus jujur kepada Tuhan, kita harus terbuka kepada Tuhan, kita harus mengatakan semuanya kepada Tuhan. Dan di selanjutnya kita juga harus mengatakan kepada Tuhan bahwa sebenarnya bukanlah kehendak kita saja yang jadi dalam diri kita. Karena kita sebagai orang percaya, kita tahu dan kita yakin bahwa sebenarnya rencana Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, tapi biarlah Tuhan saja yang beracara dalam kehidupan kita. Seperti saat ini kita dilanda oleh penyakit, yaitu virus corona. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan supaya lindungi bangsa kami. Tapi jika dari diri kita sendiri juga tidak melakukan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, itu juga bukan kehendak Tuhan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, kita juga melakukan apa yang sudah dianjurkan pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan menghapuskan wabah ini dari negeri kita. Namun kita yakin dan percaya di balik semua yang terjadi di negeri kita, di bumi kita, ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, sudahkah kita berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan? Ataukah kita karena kita menganggap bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kita mau, maka kita tidak perlu lagi berdoa kepada Tuhan? Tidak, tapi Tuhan mau kita mengungkapkan semuanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang beracara dalam setiap kehidupan kita. Itu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita akan berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih menyertai kami. Dan kami sudah sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk kami berdoa, terbuka kepada Tuhan, dan mengharapkan apa yang terbaik dalam diri kami yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Ini tibanya kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat penyertaan dan kebaikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terbukti hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap anak-anak murid yang Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka dalam
proses belajar mereka di rumah. Tuhan berikan mereka kepintaran, akal budi, bahkan kesehatan yang daripada Tuhan. Bahkan setiap orang tua mereka dalam pekerjaan, usaha, bahkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru. Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat dalam kami mendidik setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami kekuatan, bahkan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat hari ini yang mengalami wabah penyakit virus corona. Tuhan menolong, memberkati, menyembuhkan bangsa kami, bahkan setiap para medis yang menangani sakit penyakit ini. Tuhan berikan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, bahkan kekuatan ekstra yang daripada Tuhan memberikan kepada mereka. Bahkan setiap pemerintah juga Tuhan memberkati, bahkan aparat keamanan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari presiden hingga ke jajaran paling rendah. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya doa kami Tuhan akan menjawab sewaktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami jikalau kami sering lalai dalam hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, demikian berakhir ibadah kita pada hari ini. Pesan kami, Stay healthy, stay safe. stay home, And God bless you. dah.